Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu peristiwa yang menakjubkan terjadi. Oke Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Lovers. Kartu kedua. Di sini ada Two of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Seven of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya The Empress. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Tower. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Peristiwa yang menakjubkan terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Tower. Nah, ini menggambarkan ataupun menceritakan, mengilustrasikan bahwa akan ada perubahan yang baik dari caramu berpikir, dari caramu bersikap, dan dari caramu memandang dan menerima segala sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu. Perubahan baik ini terjadi karena kamu benar-benar telah mampu merelakan, melupakan, melepaskan apa yang mungkin selama ini, walaupun berat, walaupun tidak kamu inginkan, tetapi inilah yang harus kamu lepaskan. Inilah yang harus kamu terima dan kamu relakan. Dan kamu mulai memaafkan situasi, hal-hal buruk yang mungkin pernah terjadi selama ini di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu mampu melewati berbagai macam rintangan, tantangan, serta kamu mampu mulai melihat dengan jelas. Di luar sana, di depan sana, masih banyak hal-hal baik, masih banyak peristiwa-peristiwa menakjubkan dan indah yang bisa kamu temukan di luar sana. Dan dikarenakan kamu telah mampu merubah cara berpikirmu, sikapmu, mentalmu menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik dan tangguh daripada sebelumnya. Walaupun kamu harus banyak kehilangan hal-hal penting. Ya, mungkin sebagian kamu ada kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kegagalan di dalam usaha begitu. Ataupun beberapa dari kamu juga sempat mengalami hancurnya, retaknya hubungan-hubungan yang kamu jalankan selama ini. Entah hubungan pertemanan, persahabatan, ataupun hubungan asmara. Ikatan pernikahan. Yang mungkin dikarenakan sudah tidak seide, sudah tidak sepaham. Nah, disinilah kamu mulai memaafkan dan melupakan apa yang telah terjadi. Dengan kamu memaafkan, menerima apa yang pantas kamu terima, serta legowo di dalam menghadapi apapun di dalam hidupmu, sehingga kamu mampu mulai lagi, menata lagi, berkembang lagi, dan berusaha lagi. Walaupun sulit, ya, karena harus memulai dari awal. Walaupun lelah, tetapi tetap kamu jalankan. Sehingga di setiap perjalananmu, di sepanjang perjalananmu, dari waktu ke waktu, kamu mulai temukan berbagai macam hal hebat. Seperti peluang, seperti kesempatan. Ya.
seperti lingkungan yang lebih positif, seperti teman-teman, sahabat-sahabat yang lebih mendukung, yang lebih support. Ataupun lingkungan yang lebih bisa membuatmu nyaman. Dan inilah mungkin peristiwa yang menakjubkan, memang di luar dari dugaanmu, di luar dari prasangkamu. Di saat kamu kehilangan sesuatu, ada ganti yang lebih baik yang dititipkan semesta kepada kita. Nah, jadi jangan pernah baper, jangan pernah larut dan tenggelam pada sebuah keadaan, pada situasi-situasi yang jelas-jelas tidak kita inginkan. Segeralah keluar, segeralah melangkah pergi. Cari cara bagaimana untuk kita bisa menemukan hal-hal baik, menemukan peristiwa-peristiwa hebat dan menakjubkan di luar sana. Makanya mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Walaupun selangkah demi selangkah. Tetapi di setiap langkahnya ada kemajuan, ada perkembangan di dalam kehidupan. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Lovers. Nah, benar kan? Jadi kamu mampu bangun kembali komunikasi yang baik. Mampu saling memahami, saling memaafkan. Ya. Ini menggambarkan beberapa dari kamu, ya bukan semua mungkin ya. Tetapi beberapa dari kamu sempat mengalami yang namanya konflik, pertikaian, perdebatan. Ya dikarenakan ada orang-orang, pihak-pihak lain di luar dari hubunganmu yang merecoki, yang mencampuri hubunganmu. Tetapi di saat kamu jujur terhadap seseorang yang kamu sayangi, terhadap teman, terhadap sahabat, walaupun kejujuran itu pahit, walaupun kejujuran itu menyakitkan, tentunya orang yang menyayangimu, temanmu, sahabatmu, pasti akan berusaha menerima dan memahaminya. Tetapi jika terus kita sembunyikan, jika terus kita berbohong terhadap hal-hal yang mungkin sangat menyakitkan hati mereka, mau sampai kapan kita berada di dalam kebohongan? Nah, inilah yang membuat terbangunnya kembali komunikasi yang baik. Kamu berusaha untuk jujur, terbuka, kesalahanmu kamu akui. Ya, dan kamu coba apologize, meminta maaf dan memaafkan. Dan dari situlah ada hubungan yang kembali tertata dengan baik, kembali harmonis, kembali hangat. Karena kejujuran adalah di atas segalanya. Walaupun sulit, walaupun pahit, tetapi itulah kebenaran yang benar-benar harus kita ungkapkan. Gak mungkin orang yang kita sayangi gak berusaha untuk memahami, memaklumi, dan memaafkan kejujuran kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi ini salah satu kenapa nih kamu mulai selangkah demi selangkah menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Karena ada fokus. Ada fokus di dalam dirimu. Ya, untuk terus mengembangkan diri, untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang, untuk terus menguasai bidang-bidang kegiatanmu. Dan tentunya untuk terus berusaha agar tetap menjadi pribadi yang seimbang. Seimbang antara pemikiran, sikap, perkataan, dan juga caramu memperlakukan orang lain. Sehingga fokus yang baik ini, hal-hal yang positif ini, energi positif ini benar-benar telah mampu membawamu pada sebuah fase di mana mulai banyak perubahan, mulai banyak kemajuan. Terutama di bidang kesejahteraan, di bidang finansial yang kembali mengalir deras. Semakin banyak tawaran, peluang, kesempatan. Karena orang lain juga merasa yakin, merasa nyaman, merasa bersedia untuk bekerja sama, untuk memberi kesempatan kepada dirimu.
Karena mereka sendiri bisa melihat ada energi yang baik, ada energi positif di dalam dirimu saat ini. Oke, kita mulai lanjut dengan kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi inilah peluang. Ya, peluang untukmu untuk lebih baik, untuk lebih maju, untuk lebih berkembang. Dan kamu sangat berpeluang menemukan kebahagiaan, menemukan kenyamanan di setiap hubungan-hubungan yang kamu jalankan saat ini. Dengan hubungan yang baik, silaturahmi yang harmonis, saling menghormati, saling respek, saling menghargai, tentu rezekimu, keuanganmu akan semakin lancar. Yang dulunya kerannya mungkin mampet, airnya menetes sedikit demi sedikit, yang akhir-akhir ini ataupun ke depannya nanti, kerannya akan terbuka lebar, airnya akan mengalir dengan deras. Nah, inilah rezeki. Inilah keuangan yang akan semakin stabil yang kamu akan temukan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini mungkin adalah mimpi, impian, ya, harapan begitu ya, yang mungkin selama ini terkubur, selama ini tertunda, tak kunjung mampu kamu dapatkan, tak kunjung mampu kamu gapai. Dan pada akhirnya, apapun mimpimu, apapun keinginanmu, mau makan di mana, mau weekend di mana, mau ajak keluarga jalan-jalan kemana, akhirnya bisa kamu lakukan. Bisa kamu penuhi. Karena apa? Karena sudah ada perubahan baik. Sudah ada rezeki yang semakin lancar. Sudah ada hubungan-hubungan yang semakin harmonis. Silaturahmi-silaturahmi yang terjaga dan tidak terputus. Dan inilah yang membuat kamu mampu memenuhi apapun kebutuhanmu, apapun keinginanmu. Dan juga untuk penuhi kebahagiaan, kenyamanan untuk orang-orang tercinta. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Empress. Nah, jelas ini kenyamanan, ya, dimana kamu akan semakin nyaman, ya, semakin selese, begitu ya, kata orang Melayu, di dalam melakukan setiap kegiatanmu. Di dalam menjalankan setiap hubungan di lingkungan-lingkungan di tempat kamu berkegiatan. Karena apa? Karena kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki pada kegiatanmu, pada lingkunganmu. Sehingga orang lain juga merasa nyaman dengan hal yang terbaik yang bisa kamu berikan. Dan mereka pun mulai melakukan hal yang sama. Sehingga mulai ada kerjasama, ada teamwork yang kembali kompak, yang kembali solid untuk perkembangan dan kemajuan bersama. Sehingga kamu akan semakin nyaman melakukan kegiatanmu. Dengan kamu semakin nyaman, tentu kamu akan semakin fokus, semakin mampu berikan yang terbaik. Dan inilah penanda bahwa kegiatanmu akan semakin berkembang, maju, dan sukses. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ya kan? Ini adalah surprise, kejutan, hal-hal yang tidak terduga yang akan datang dan kamu temukan di depan perjalananmu. Ternyata masih banyak loh hal-hal baik, peristiwa-peristiwa hebat yang bisa kamu temukan di luar sana. Jadi di saat kamu benar-benar mau melangkah pergi, mau keluar dari circle lamamu, mau memaafkan, melupakan apa yang telah terjadi, apa yang telah hilang dari dalam dirimu, sehingga kamu akan temukan hal-hal baik dan juga hal-hal hebat di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu menemukan atau mendapatkan kembali ya peristiwa-peristiwa menakjubkan, hal-hal hebat, hal-hal baik ya di depan perjalananmu ataupun di luar dari circle lamamu selama ini. Sehingga di saat kamu tidak menyerah, di saat kamu bersyukur dan berterima kasih atas apa yang kamu dapati, dan di saat kamu mampu merelakan, mampu mengikhlaskan, dan mampu memaafkan,
hal-hal yang mungkin pernah menyakitimu, dan di saat itulah kamu akan menjadi seseorang yang lebih tangguh, lebih legowo, serta lebih mampu memiliki kualitas yang baik, dan bukan hal yang mustahil. Kesuksesan dan kebahagiaan akan benar-benar kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.